tiba-tiba itu kan hanya anis merah, semua burung yang lainnya itu seperti itu. Sabar, konsisten, telaten, semua akan terbuang sia-sia jika kerja keras itu harus diimbangi dengan kecerdasan agar hasilnya juga maksimal gitu. Halo, bertemu lagi bersama Rian69 channel Anis Merah Indonesia. Ini mumpung waktunya masih sore, udah selesai mandiin burung kesayangan nih salah satunya ya. Gini, tadi waktu saya mandiin burung itu nggak sengaja inget teman saya yang inget cerita teman saya kurang lebih antara 2 tahun yang lalu itu tentang apa? Gini, tentang sabar dan konsisten atau telaten. Ketika kita sudah memutuskan untuk merawat anis merah itu, 2 kata tadi itu seakan disakralkan. Bukan hanya anis merah ya, untuk burung-burung yang lain itu kayaknya sabar dan telaten atau konsisten itu sangat disakralkan sekali. Kenapa? Emang itu faktor terbesarnya untuk terbentuknya burung-burung atau terciptanya burung-burung kualitas atau burung-burung bagus, entah dari segi mental atau segi irama lagu dan lain sebagainya itu. Tapi gini, sabar dan konsisten atau telaten itu akan terbuang sia-sia jika langkah yang kita ambil itu salah atau metode yang kita pakai itu kurang tepat, seperti itu ya. Saya akan sedikit bercerita tentang teman saya tadi yang sekilas itu waktu mandiin burung tadi saya sempat ingat sama teman saya, namanya itu Om Bagus dari Surabaya. Gini, entah taunya saya itu dari grup Facebook atau dari mana, atau dari temennya Om Bagus sendiri yang ngasih tahu, itu kurang tahu. Yang jelas tiba-tiba beliau itu nginbox saya. Itu tiba-tiba beliau inbox saya, minta nomor WA saya, kepengen ngobrol-ngobrol tentang anis merah, karena beliau itu rasa penasarannya itu belum terbayar. Beliau cerita pengalamannya selama merawat anis merah gitu ya. Dan statusnya beliau ini, Om Bagus ini, itu orang yang sangat awam sekali di dunia anis merah. Kalau untuk burung-burung yang lain seperti kenari, murai batu, kacer, dan cucai itu beliau itu sudah bisa dikatakan orang lama lah. Dia itu sebenarnya itu penghobi lama dia, tapi dulu ya sering-seringnya itu merawat kacer, murai, cucak hijau, dan lain sebagainya. Intinya baru pertama kali itu beliau itu kepengen merawat anis merah karena rasa penasarannya yang sangat tinggi. Terus gini, beliau ini cerita sama saya,
nggak sengaja waktu main-main di kios burung, entah di kios burung atau di temannya yang memiliki jasa jual beli burung, itu kebetulan itu ada anis merah gitu loh, yang secara status burung tersebut itu berstatus gini, intinya berstatus tidak bunyi, entah itu macet, entah itu emang tidak bunyi, atau memang intinya bahan lah gitu, intinya bahan. Beliau akhirnya memutuskan untuk membeli burung tersebut lalu dibawa pulang. Perawatan tetap yang saya sebutkan tadi, namanya burung itu butuh apa ya, butuh kesabaran dan konsisten atau telaten yang seperti yang saya sebutkan tadi. Perawatan sudah berjalan mulai bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Intinya tidak ada perubahan sama sekali. Yang awalnya itu kondisinya tidak bunyi, akhirnya juga tidak ada perubahan untuk bunyi, alias burung tetap tidak mau bunyi. Terus beliau penasaran lagi, beli lagi, membeli lagi, entah itu dari postingan atau dari apa, yang jelas beliau beli lagi dengan kondisi yang sama, intinya tidak bunyi, seperti itu. Lanjut dirawat lagi bulan demi bulan, tahun demi tahun, sama juga tidak ada perubahan, sama juga tidak ada perubahan, yaitu kondisinya tetap tidak mau bunyi. Dan itu dilakukan beliau itu bukan cuma 1-2 ekor. Jadi ketika burung 1-2 beliau udah mulai bosan, nggak ada perubahan bunyi, dijual. Nanti ada lagi, beli lagi. Itu dilakukan beliau itu bukan cuma 1 atau 2 ekor burung, tapi lebih dari 6 burung, yang rata-rata perawatannya itu mulai intinya minimal perawatan yang diterapkan beliau itu mulai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 3 tahun itu tidak ada indikasi bunyi sama sekali. Entah itu faktor perawatannya yang kurang tepat, atau memang dari jenis kelamin burung tersebut memang tidak memiliki syarat untuk bunyi, yaitu jantan. Sudah sering saya singgung di video-video saya sebelumnya ya, yang namanya burung anis merah bunyi itu memiliki syarat wajib. Yang pertama jantan, yang kedua itu sehat secara fisik dan mental, yang ketiga punya gairah. Mungkin antara ketiga itu ada yang tidak dipenuhi. Itu makanya burung-burung yang dirawat beliau, Om Bagus, itu tidak ada yang bunyi sama sekali. Sampai akhirnya beliau berhenti mengurungkan niat untuk merawat anis merah, hingga sampai kurang lebih kurun waktu 2 tahun atau enggak setahun setengah, itu akhirnya beliau itu inbox saya. Karena itu tadi yang saya sampaikan, rasa penasarannya itu belum terbayar atau belum terjawab gitu. Dia inbox saya, dia WA saya, WA chatting banyak, sempat juga telepon, itu tanya-tanya seperti itu. Terus saya jawab begini, terus saya potong pembicaraannya Om Bagus, saya potong, saya kasih pertanyaan simple gini. Saya bertanya seperti ini sama Om Bagus, gini Om Bagus, untuk beberapa burung yang dirawat Om Bagus itu berkelamin apa gitu loh. Saya bertanya seperti itu. Om Bagus menjawab begini, kalau keterangannya penjual sih beragam Mas,
ada yang macet, ada yang katanya prediksi jantan, ada yang katanya stres, ada yang kurang kondisi dan lain sebagainya. Intinya arahnya ke kondisi burung tidak bunyi, entah itu bumbu sedapnya dari si penjual saya tidak tahu. Intinya seperti itu gitu ya. Terus saya bertanya balik ke ini ke Om Bagus gini, Om. Sekarang pertanyaannya gini, sampean kok menghubungi saya ini emang rencananya ingin seperti apa? Itu saya bertanya seperti itu. Beliau menjawab kayak gini, terus terang Mas, saya itu rasa penasaran saya itu belum terbayar atau terjawab. Saya itu masih pengen sekali merawat anis merah sampai bisa bunyi. Kalau untuk beli kalau untuk beli yang sudah jadi itu faktornya yang pertama katanya beliau itu dari segi apa? Dari segi modal pas-pasan intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepuasannya berbeda antara kita mencetak burung bisa sampai bunyi atau beli yang instan, entah itu setengah jadi atau yang sudah jadi. Itu beliau itu sangat mempertimbangkan itu. Jadi beliau itu sangat menikmati hal yang bisa dicetak sendiri gitu. Rata-rata seperti itu pengalamannya di burung gitu. Jadi beliau lebih suka memulai dari nol. Katanya bukan cuman kepuasan yang akan dinikmati yang berupa bunyinya atau berupa telernya, tapi juga keuntungan lain yang bisa didapatkan beliau itu dari segi belajarnya cara merawatnya. Itu keterangannya. Ya itu bagus sekali menurut saya. Jadi pengalaman itu emang apa ya, intinya pengalaman itu emang mahal gitu loh. Jadi ketika seseorang sudah mengantongi beberapa pengalaman dalam sulit atau mudahnya merawat burung itu, nanti ketika terbentur sama masalah A, B, C itu mungkin akan lebih mudah memecahkannya karena sudah ada pengalaman yang dilalui itu intinya. Terus gini, tadi saya kan sudah bertanya sama beliau, apa sih tujuannya beliau menghubungi saya, ingin seperti apa? Beliau menjawab seperti itu tadi. Rasa penasarannya belum terbayar. Terus kayak gini, saya bertanya lagi ya. Terus gini Om Bagus, kalau memang rasa penasarannya belum terbayar, gini aja saran saya. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perawatan anis merah yang ideal itu seperti apa, sebelum kita membahas sampai situ, saran saya yang pertama, Om Bagus itu harus membeli burung yang benar-benar jantan dari penjual yang rekomen, entah itu temen, entah itu agen, entah itu apalah, yang jelas kualitas penjualannya itu harus nomor 1 gitu loh. Jadi sebelum berbicara lebih lanjut tentang perawatan yang ideal, kita harus penuhi dulu syarat yang pertama, yaitu jantan. Entah itu belinya setengah jadi atau memang benar-benar bahan gitu. Karena gini, kebetulan itu teman-teman saya, ya nggak temen sih, cuman yang namanya anis merah kan identik di komunitas. Jadi antara penghobi atau pemain satu dan yang lainnya itu pasti responnya itu pasti baik sekali. Jadi beberapa agen atau pemain atau teman-teman yang berada di daerah Surabaya dan sekitarnya itu kan banyak. Jadi Om Bagus itu tak saranin dulu beli
beli anis merah yang benar-benar jantan di agen atau di pemain yang lokasinya itu dekat sama dia, daerah Surabaya. Kemarin itu kalau nggak salah tak saranin ke om siapa ya, saya lupa namanya. Pokoknya dia agen ring yang rekomen lah intinya. Tak saranin, tak suruh beli di apa, di agen atau penjual yang rekomen dulu, yang benar-benar saya memastikan itu adalah barang-barang atau burung-burung yang benar-benar jantan. Nanti kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu perawatan ideal harian. Akhirnya beliau memutuskan beli 2 ekor sekaligus, trotolan anis merah kalau nggak salah usia 2 bulanan. Usia 2 bulanan, terus beliau kembali menghubungi saya, Mas, ini perawatannya gimana, langkah awalnya gimana ini ya. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video saya yang kemarin, perawatan ideal standar itu seperti itu. Saran saya yang saya berikan ke Om Bagus itu seperti itu sama, mulai dari sangkar yang ideal, tangkringan yang ideal, intinya untuk kenyamanan, pengerodongan, mandi, pemberian EF dan lain sebagainya. Akhirnya beliau melakukan saran yang saya berikan, kurang lebih kurun waktu sekitar 4 bulan kalau nggak 5 bulan. Beliau memberi kabar, alhamdulillah Mas, burungnya sudah mulai belajar ngeriwek kasar. Bahkan yang satu sesekali ngeplong meskipun masih di dalam kerodong itu beliau senangnya bukan main gitu loh, karena dulu itu pernah mengalami kegagalan yang luar biasa. Dan momen itu tadi pertama kalinya Om Bagus merawat anis merah mau sampai bunyi meskipun belum maksimal. Poin utama gini, kalau burung sudah memberikan perkembangan bunyi itu semangatnya perawat itu pasti akan naik drastis. Itu yang paling utama. Buat pemula itu yang penting semangatnya dulu dibangun, rasa cintanya dulu dibangun sama burung. Makanya teman-teman yang lain itu kalau pemula-pemula itu pasti sering tak arahkan ke beli jantan dulu Mas, atau setengah jadi dulu Mas. Soalnya kalau setengah jadi atau jantan itu tetap perkembangannya itu akan cepat sekali, apalagi yang sudah setengah bunyi itu untuk membangun semangat para pemula. Itu contohnya Om Bagus itu tadi. Akhirnya timbul rasa semangat yang tinggi, mulai sayang sama burung. Akhirnya ya urusannya tetap di perawatan juga akan lebih maksimal. Seperti yang saya sebutkan tadi, sabar, konsisten dan telaten itu pasti dibuat acuan. Itu nanti pengaruhnya tetap di perkembangan burung, seperti itu ya. Akhirnya beliau memberi kabar ke saya seperti itu. Itu posisi bulu masih trotol. Sudah ada perkembangan ngeriwek kasar, sesekali ngeplong. Menurut saya itu hal yang biasa gitu loh. Karena banyak sekali burung-burung temen itu yang usia trotol 4 bulan, 5 bulan udah gacor teler banyak. Ya wajar saja, karena memang anis merah jantan itu memiliki tugas tersendiri seperti yang saya singgung di video sebelumnya, yaitu betina itu memiliki peran seperti apa, jantan itu memiliki peran seperti apa. Jadi sudah hal biasa gitu loh. Tapi karena Om Bagus itu kan pemula, belum pernah sama sekali memiliki anis merah yang mau bunyi, jadi senengnya itu luar biasa gitu loh. Ya gimana lagi, saya
saya ngomongnya gimana lagi ya, saya cuman menjawab kayak gini, ya udah Om Bagus dinikmatin aja proses demi prosesnya sampai nanti lepas trotol atau dewasa. Kalau ada apa-apa boleh tanya-tanya ke saya, pokoknya saya jawab semampunya gitu, soalnya terus terang saya juga masih belajar gitu loh, intinya kita belajar bersama. Lalu Om Bagus itu kasih kabar lagi di usia burung kurang lebih 7 bulan, antara 7 bulan sampai 8 bulan, intinya lepas trotol itu Om Bagus kasih kabar lagi, burung sudah gacor, burung sudah mulai gacor. Beliau tanya, Mas, burung sudah mulai gacor, alhamdulillah, ini gimana biar cepat teler. Nah, udah Om, rawat aja lanjut seperti biasa. Burung teler itu ada fasenya, nanti kalau dia memang teler sendiri, kalau memang dia sudah mau teler nanti juga akan teler sendiri, jangan dipaksakan gitu. Intinya nikmatin aja setiap perkembangan burung gitu, saya bilang seperti itu. Jadi lanjut aja rawatan seperti biasanya, nanti coba dipancing-pancing dari video-video YouTube atau video pancingan-pancingan anis merah di YouTube kan banyak, nanti coba sesekali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali coba diputerin suara-suara tersebut untuk mencetak fase itu untuk burung untuk teler gitu. Tak saranin seperti itu ya, kurang lebih antara 2 minggu kalau nggak salah. Beliau ngabarin lagi, alhamdulillah Mas, maaf udah teler Mas, malah saya dikirimin video telernya itu yang satunya lagi baru rajin-rajin ngeplong ya, seperti yang saya sampaikan ya di video saya sebelumnya. Memang burung itu memiliki perkembangan yang berbeda antara burung satu dan yang lainnya, jadi wajar saja. Yang penting poinnya burung keduanya sudah jantan, sudah memiliki sudah menandakan sudah menandakan bunyi, intinya sudah, kita tinggal lanjut pelawatan. Yang jelas antara burung yang bunyinya lebih cepat atau lebih lebih lambat itu yang jelas tidak mempengaruhi kualitas burung. Jadi tidak ada tidak ada pengaruhnya burung cepat bunyi kok nanti hasilnya bagus, entah dari mental atau dari materi lagu, dari power atau dari gaya telernya itu sendiri. Yang jelas itu tidak jadi masalah, entah mau perkembangan bunyinya agak lambat atau cepat, mungkin trotol udah teler, itu enggak jaminan. Yang jelas saya memberi saran ke beliau, dinikmati aja Om. Nanti kalau saya terlalu ikut campur, nanti belajarnya nggak tuntas gitu. Emang sengaja sekedar saya kasih gambaran rawatannya seperti ini, dilakukan sendiri gitu. Nggak usah terlalu banyak tanya, intinya rawatan ideal harian seperti ini gitu. Jadi kalau ada benturan-benturan ringan itu coba diselesaikan sendiri gitu. Memang saya sarankan seperti itu ke Om Bagus, soalnya biar beliau itu merawatnya itu juga sambil belajar. Jadi nanti ketika dia memutuskan untuk beli lagi itu lebih enak gitu ya. Itu nanti coba nanti kontaknya Om Bagus saya taruh di deskripsi video. Nanti kali aja ada yang kepengen tanya, entah itu beneran atau enggak, silahkan aja. Om Bagus Surabaya, atau yang memang ada teman-teman yang memang rumahnya di Surabaya kepengen ketemu sama Om Bagus langsung, tanya langsung, monggo silahkan. Nanti bilang aja dapat info dari Om Rian gitu, nggak apa-apa, silahkan. Yang jelas banyak teman banyak rezeki gitu aja, saling kenal sana sini nggak masalah gitu. Nanti tak taruh di deskripsi video nanti nomor WA-nya. Tapi yang jelas saya izin dulu ke Om Bagus, kalau emang boleh nanti tak sertakan di deskripsi video
itu. Tapi kayaknya boleh sih, soalnya sebelum saya buat video ini tadi juga saya telepon kok. Halo Mbak Gus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gini. Om saya mau buat video gini, kayaknya boleh kayaknya. Nah, dari cerita Om Bagus tadi itu kita bisa menyimpulkan. Jadi sabar dan konsisten atau telaten saja itu tidak cukup. Seperti yang Om Bagus alami. Lebih dari 7 ekor burung anis merah yang perawatannya rata-rata itu di atas setengah tahun, bahkan sampai ada yang 3 tahun tidak ada perkembangan bunyi sama sekali. Itu faktornya apa? Ya karena tahap yang dipakai atau metode yang dipakai itu kurang tepat. Tidak menutup kemungkinan burung-burung yang dirawat Om Bagus dulu itu memiliki kelamin betina semua gitu loh. Soalnya gini, anis merah jantan meskipun perawatannya itu enggak sespesial mungkin, jadi perawatan standar lah intinya. Kalau dia memang jantan sudah sehat, gairahnya itu enggak terlalu naik tinggi-tinggi lah, itu pasti minimal itu memiliki ini perilaku bunyi yang ringan. Dalam arti gini, semalas-malasnya anis merah jantan itu pasti dia akan mau ngriwek, dengan catatan sehat ya, dengan catatan burung sehat, emang jantan bener burung sehat, perawatannya cuek-cuek aja, mungkin nggak perlu DF, mungkin mandi sesempatnya, itu pasti seringan-ringannya itu dia pasti mau ngriwek, entah itu ngriwek kasar atau ngriwek halus, tapi bunyi ngriweknya itu pasti condong rajin gitu loh. Nah itu keterangannya Om Bagus itu sama sekali nggak ada indikasi bunyi, entah itu ngriwek halus, entah itu ngriwek kasar, apalagi ngeplong. Bahkan terapi air pun sudah diterapkan. Gemericik air yang sering dipakai teman-teman itu sudah diterapkan ke semua burungnya. Bahkan tidak ada indikasi bunyi sama sekali gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan burung-burung yang dirawat Om Bagus itu semuanya memiliki kelamin betina gitu. Terus pertanyaannya lagi gini, kalau memang semua burung yang dirawat Om Bagus itu memiliki kelamin betina, kenapa dulu waktu beli kok keterangannya macet, keterangannya stres, keterangannya prediksi jantan, atau keterangannya burung jantan tulen? Ya gini, wajar saja penjual bilang seperti itu, wajar saja, karena kalau penjual itu ngomongnya prediksi betina atau betina tulen atau belum pernah bunyi sama sekali, itu logikanya pembeli tidak akan minat gitu loh. Nanti akan saya cobalah, coba saya buatkan video alasan kenapa anis merah itu burung yang terkenal susah bunyi atau gampang macet. Ya salah satunya faktornya seperti itu tadi, jadi barang yang dibeli pemula, yang dibuat media belajar pemula itu kurang tepat. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi anis merah itu terkenal burung susah bunyi atau sulit bunyi. Nanti coba akan saya buatkan video khusus untuk membahas itu, khusus untuk membahas mitos anis merah burung susah bunyi. Nanti coba saya kupas tuntas di situ. Yang jelas saya butuh referensi dulu yang benar-benar lengkap, baru nanti saya berani membuat video. Karena saya tidak berani coba-coba, karena penyampaian saya tuh harus tuntas, penyampaian saya tuh harus detail, harus benar-benar
harus benar-benar ini, harus benar-benar apa yang terjadi di lapangan seperti apa gitu loh. Karena yang menonton video ini, meskipun saya bukan YouTuber kondang, viewernya banyak, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang menonton video ini orang-orang awam, orang-orang baru. Sedangkan orang-orang baru sama orang-orang yang sudah bergelut di Anies Merah itu pemahamannya berbeda. Karena jelas faktor pengalaman itu, khawatirnya saya kalau membuat video itu setengah-setengah atau enggak tuntas. Jadi mending saya jarang membuat video, tapi sekali membuat video itu benar-benar tuntas gitu loh, biar tidak ini antisipasi mispemahaman, dalam arti pemahamannya itu kurang tepat seperti itu ya. Kembali lagi ke Om Bagus tadi, sabar dan konsisten telaten itu tidak cukup jika metode atau bahan yang kita gunakan tidak tepat. Itu dicatat baik-baik, bukan hanya Anies Merah, semua burung yang lainnya itu seperti itu. Sabar, konsisten, telaten, semua akan terbuang sia-sia jika apa yang kita pakai kurang tepat. Apalagi untuk burung-burung monomorfik yang antara jantan dan betina sulit sekali dibedakan, apalagi untuk pemula seperti itu ya. Jadi saran saya untuk pemula-pemula itu, kalau pengen belajar Anies Merah itu, kita beli jantan dulu. Kita beli jantan dulu yang benar-benar jantan. Kalau misalnya kita buta penjual yang rekomen mana, dari mana, terus sama siapa, itu lebih baik kita lebih sabar dulu, cari teman-teman. Kalau misal di kota-kota teman-teman masing-masing itu sulit sekali menemukan agen atau penjual Anies Merah yang benar-benar recommended. Sekarang kan era digital, jadi grup-grup besar Anies Merah itu kan banyak. Kita bisa sharing-sharing di situ, cari bahan yang benar-benar rekomend, benar-benar jantan itu dari mana. Kita kan bisa sharing seperti itu. Jadi saran saya, kalau emang benar-benar pemula, belilah yang jantan dulu. Kalau sudah benar-benar jantan, kita baru fokus sama tahap perawatan yang ideal hariannya itu seperti apa. Jadi biar kata yang saya sebutkan tadi, sabar, telaten, konsisten, itu tidak terbuang sia-sia gitu loh. Seperti itu ya. Terus gini, seperti yang sering saya singgung, memang sering saya singgung itu. Kenapa sering saya singgung? Emang itu poin yang sangat penting sekali. Jadi pahami dulu syarat dasar Anies Merah bunyi. Pahami syarat dasar Anies Merah bunyi, sering sekali saya singgung. Jantan, sehat fisik, sehat mental, punya gairah, itu ya. Itu perlu diingat-ingat gitu loh. Jadi biar sabar dan konsisten kita atau telaten kita itu terbayar, seperti itu ya. Jadi itu tadi sedikit cerita, entah itu sedikit atau banyak, atau saya yang terlalu ngomong panjang lebar, nggak masalah. Yang penting pembahasannya itu tuntas, jelas gitu ya. Intinya gini, sabar, konsisten, telaten, agar tidak sia-sia itu harus diimbangi dengan metode yang tepat. Perlu diingat-ingat itu. Jadi ada pepatah mengatakan itu seperti ini, kerja keras itu harus diimbangi dengan kecerdasan agar hasilnya juga maksimal. Itu
benar sekali, itu saya benarkan sekali. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Yang setuju jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share juga kalau memang perlu, agar teman-teman kita yang lain juga tahu. Jika ada yang kurang setuju atau ada yang merasa kurang tepat, buatkan perbandingan, tulis di kolom komentar, kita belajar bersama gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat sejahtera, Anis Merah Nusantara.